Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Untuk memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak HKBP Jumat 25 Februari 2022 tertulis dalam kitab Amos 5 ayat 6. Lului hamu majahoba asa mangulu hamu asa unang dirapok bagas nisi Joseph songon api jala sudah dipangan hape dang adong mangitopi di Betel nanggo sahalak. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikianlah dikatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada istilah yang mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Orang sekarang bilang malu bertanya jalan-jalan. Jalan ke sana, jalan ke sini, tetapi tidak menemukan tujuan. Perjalanan hidup kita menuju kehidupan kekal dimulai dari perjalanan hidup kita di bumi ini. Kemanakah tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita adalah surga, di mana kita akan hidup di dalam kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menuju tujuan yaitu kehidupan yang kekal, sebenarnya kita sudah tahu arah mana jalan yang harus kita jalani. Dengan siapa kita harus menjalaninya? Ya, kita pasti sudah tahu. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan menuju surga. Yesus adalah satu-satunya teman dan sahabat kita yang akan mengiringi perjalanan kita untuk sampai ke sana. Tetapi ternyata di dalam kehidupan nyata kita sering lupa kalau kita harus berjalan di dalam jalan kebenarannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebutuhan hidup, tantangan, pergumulan, berbagai-bagai yang kita pentingkan di dalam kehidupan kita, itu sering sekali melupakan kita untuk tetap setia bersama-sama dengan orang yang bisa menemani kita. Kita melupakan jalan dan arah mana yang harus kita lewati. Sebenarnya kita tahu kita akan sampai ke tujuan yang benar bila kita berjalan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi kita sering sekali berpaling dan mencari jalan yang lain. Itu sama seperti seseorang yang sedang bercermin. Dia melihat sesuatu yang kurang dari penampilannya, tetapi dia tidak mau untuk memperbaiki. Misalnya rambutnya belum disisir, dia tidak mau menyisir rambutnya. Bajunya belum rapi dikancing, dia tidak mau mengancingnya. Kecenderungan kehidupan orang-orang Kristen pada zaman-zaman akhir ini banyak seperti itu. Kita tahu jalan kebenaran, kita tahu bersama siapa kita bisa melewati kehidupan, tetapi kita mencari jalan lain. Kita mencari teman yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah seruan Nabi Amos kepada bangsa Israel agar mereka tidak berpaling dari jalan Tuhan, agar tidak mencari jalan ke sana dan ke sini. Kalau tadi dikatakan 5, janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap.
Segala sesuatu yang kita pikirkan bisa membantu kita, bisa menemani kita, bisa memberikan pertolongan untuk mengatasi persoalan-persoalan kita yang datangnya dari dunia, itu semua akan lenyap. Tidak ada yang abadi. Tetapi kemanakah bangsa itu harus mencari? Kemanakah kita harus mencari? Dari ayat 4 sangat jelas dikatakan, carilah aku maka kamu akan hidup. Lalu diulang lagi di ayat 6, itulah renungan kita pada hari ini, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan. Karena Tuhan adalah satu-satunya sumber atau jalan keselamatan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah mengandalkan kekuatan, jangan pernah mengandalkan dunia, jangan pernah mengandalkan orang-orang yang kuat, yang hebat, yang berpangkat, yang ada di sekitarmu. Tetapi andalkanlah Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya jalan kebenaran. Tuhanlah satu-satunya tempat kita untuk mendapatkan jalan keluar, untuk mendapatkan kekuatan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera di dalam kekekalan. Selamat beraktivitas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengajar kami untuk tidak pernah mengandalkan kekuatan diri kami, kekuatan dunia ini. Biarlah Engkau satu-satunya andalan kami, sumber kekuatan dan sumber kehidupan kami. Tuhan, Engkaulah yang kami cari setiap waktu di dalam kehidupan kami. Dalam suka dan duka, susah dan senang, Engkaulah satu-satunya teman kami, sahabat kami di dalam menjalaninya. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau, bersama-sama dengan Engkau, kami akan dimenangkan. Apapun yang kami hadapi, yang sedang terjadi di dalam kehidupan kami, baik susah maupun senang, kami tahu Tuhan ada di dalamnya. Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, Engkaulah harapan kami. Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini, esok dan untuk seterusnya. Biarlah Engkau yang bersama-sama dengan kami. Berikan kepada kami kekuatan, hikmat dan semangat setiap waktu di dalam melakukan segala pekerjaan kami. Agar apa yang kami kerjakan berhasil dan berbuah dengan baik. Ya Bapa yang baik, berikan penghiburan, keteguhan hati bagi saudara-saudara kami yang berduka cita dan yang bergumul. Apapun kesulitan yang mereka hadapi, apapun kesedihan yang terjadi dalam kehidupan mereka, Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan. Demikian juga buat saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit. Kiranya Tuhan memulihkan, menyembuhkan mereka dengan baik seperti yang Tuhan kehendaki. Berkati obat dan makanannya, berkati dokter, para medis, keluarga yang merawatnya. Dimanapun mereka menjalani proses pengobatan, pemulihan, Engkaulah yang campur tangan. Dan mereka beroleh kesembuhan hanya daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati saudara-saudara kami, keluarga kami, anak-anak kami dimanapun berada. Biarlah kami semua di dalam pemeliharaan kasih Tuhan, dan kami tetap berjalan di dalam jalan kebenaran. Terima kasih Bapa, kami puji dan kami sembah Engkau. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.